Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullah karim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang menguasai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang senantiasa menyayangi kita, mengasihi kita, sampai akhirnya Allah memberi kita kesempatan sampai detik ini untuk selalu menjadi lebih baik lagi ke depannya, memberi kita kesempatan untuk lebih berbenah diri lagi teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mempertemukan yang berpisah dan memisahkan yang bertemu. Semua dalam genggaman Allah teman-teman sekalian. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia sehingga kita umatnya bisa menjadi umat-umat yang mulia teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, maka selamatlah hidup kita. Kalau kita sudah yakin sama Allah, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kekecewaan. Kenapa? Karena setiap kita ditimpa musibah atau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu ada Allah di hati kita, kita yakin sama Allah, maka kita akan menyadari bahwa semua itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan untuk kita 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi teman-teman. Kita tidak akan kecewa. Kalau ada pekerjaan kita yang gagal, tapi kita yakin sama Allah, kita akan beranggapan kalau ya ini sudah takdir Allah, ini sudah ketetapan Allah gitu. Tidak akan ada kekecewaan dalam diri kita. Hadirkan Allah dalam hati kita teman-teman sekalian. Asa terus keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena bukan sedikit teman-teman yang dalam hatinya belum ada Allah gitu. Percaya sama Allah, percaya Allah itu ada, tapi hatinya belum yakin sama ketetapan-ketetapan Allah. Kalau apa yang kita minta tidak sesuai dengan Allah kasih, berarti itu yang terbaik dari Allah. Percaya saja sama Allah. Percaya saja kalau Allah yang mengatur segalanya gitu. Apa kita kurang yakin dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatunya dalam kuasa Allah. Allah tidak memandang manusia dari kayanya miskinnya teman-teman sekalian. Tidak. Sekiranya di suatu kampung ada satu pemuda yang miskin, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya harta, yang kalau dia berpendapat orang-orang tidak mendengar pendapatnya, tapi di hatinya ada Allah, dia taat sama Allah, maka dialah orang yang paling mulia di mata Allah dibandingkan dengan orang-orang kaya di kampung itu. Allah tidak memandang orang dari kayanya. Allah tidak memandang orang dari jabatannya. Fir'aun dikasih jabatan, Fir'aun dikasih kerajaan, Namrud dikasih kerajaan, tapi apa? Allah binasakan mereka. Karena tidak ada Allah di hatinya. Gitu. Bilal alaihissalam, sahabat Rasulullah, seorang budak teman-teman sekalian. Tapi ada Allah di hatinya, Allah muliakan dia. Jadi Allah tidak pernah memandang seorang itu dari kayanya, miskinnya, jabatannya. Tidak. Tapi dari imannya, iman. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah yakin sama Allah, yakin kalau semuanya itu Allah yang ngatur, tenang saja. Akan nyaman kita menjalani hidup kita, teman-teman. Tidak akan kepikiran lagi kita tentang kesusahan gitu. Allah sudah atur rezekinya orang. Kalau ada pekerjaan kita yang gagal, kita harus yakin kalau bukan ini berarti rezeki saya gitu. Allah tidak menetapkan rezeki saya di sini. Kalau ada perdagangan kita yang rugi, ada yang untung gitu, semuanya ketetapan Allah. Semua sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Tidak bisa dirubah lagi teman-teman sekalian. Orang yang kecewa itu adalah orang yang belum ada Allah dalam hatinya. Orang yang masih merasakan kekecewaan, berarti orang itu belum ada Allah dalam hatinya. Iya. Karena kalau sudah Allah pasti sudah tahu ikhlas gitu. Sudah ada Allah di hatinya pasti sudah ikhlas. Ada musibah ikhlas, musibah dari Allah. Ada bencana ikhlas, bencana dari Allah gitu. Ada cobaan ikhlas, cobaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji satu makhluk, tidak akan pernah menguji kita di luar kemampuan kita, gitu. Yakin sama Allah, yakin saja sama Allah. Hadirkan Allah dalam hidup kita, Allah perbaiki hidup kita teman-teman sekalian. Hadirkan Allah dalam hati kita, yakin sama Allah, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa. Kita tidak akan pernah kecewa kalau kita yakin sama Allah. Hadirkan Allah dalam hati kita, keluarkan yang lain dari dalam hati kita. Allah tidak mau disandingkan dengan yang lain gitu. Keluarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk dalam hati kita, masukkan keyakinan hanya kepada Allah, maka hidup kita akan sakinah, tenang. Hadirkan sama Allah dalam hati kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa kesan dalam hati. Latihan terus untuk lebih menambah lagi keyakinan kita. Yakin lagi. Yakin terus. Tambah terus keyakinan kita kepada Allah. Kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang tidak ikhlas. Orang-orang yang tidak siap menerima takdir Allah. Percaya sama Allah, Allah yang mengatur segalanya. Yang menurut kita baik belum tentu di mata Allah baik. Yang menurut kita tidak baik belum tentu juga di mata Allah itu tidak baik gitu. Serahkan semuanya sama Allah. Yakin saja sama Allah. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita lebih yakin lagi. Setiap hari lagi kita tambah keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terhindar dari rasa
kecewa. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih harus belajar lagi, masih harus menambah lagi pengorbanan saya dalam agama. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dari hari ini. Saling berlomba kita untuk menjadi lebih baik di mata Allah. Demi sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.